masuk ke Taman Mini Indonesia Indah, harga tiketnya itu Rp25.000 pada hari kerja. Dan kalau Anda datang di akhir pekan, tiketnya akan menjadi Rp35.000. Jadi, jangan lupa sesuaikan waktu kunjungan Anda agar Anda bisa menikmati wisata budaya Indonesia dengan lebih hemat. Dari halte selatan, kita akan menaiki angling ke halte air tawar atau H14. Kemudian kita akan berjalan ke Museum Batik. Apabila Anda ingin berkunjung ke Museum Batik, Anda tidak dikenakan biaya masuk alias gratis. Jadi, Anda bisa menikmati berbagai koleksi batik Indonesia sepuasnya tanpa harus membayar tiket. Halo semuanya, selamat siang. Kembali lagi bersama saya, Ashifa Nurhadi. Sekarang saya sudah berada di Museum Batik Indonesia. Museum ini menyimpan, memamerkan, dan melestarikan karya-karya batik Indonesia, mulai dari sejarah, cara pembuatan, corak, maupun maknanya. Museum ini berada di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur. Sebelum memasuki Museum Batik, pengunjung diwajibkan untuk melakukan reservasi terlebih dahulu di bagian resepsionis. Setelah itu, pengunjung akan diarahkan untuk menitipkan barang di loker. Terdapat beberapa peraturan yang harus dipatuhi selama berada dalam museum. Anda dapat mengikuti tur eksplorasi Museum Batik dengan tidak dikenakan biaya. Yuk kita masuk. Jadi di sini kita disuguhkan oleh batik-batik yang ada di Nusantara. Ruangan ini berisikan pengenalan tentang sejarah batik. Sejarah mencatat batik di Indonesia telah dikenal sejak abad ke-13. Saat itu, batik berkembang di lingkungan kerajaan terutama di Jawa sebagai simbol status sosial dan kebangsawanan. Motif-motif tertentu seperti parang dan kaum hanya boleh dikenakan oleh kalangan raha dan bangsawan sebagai tanda kehormatan. Dari abad ke-13 hingga kini, batik terus hidup diwariskan dan berkembang sebagai kebanggaan bangsa Indonesia. Di ruang audiovisual ini kita disuguhkan layar yang menunjukkan sejarah dari berbagai macam batik di Nusantara, mulai dari proses pembuatan hingga makna motifnya. Lalu kita memasuki ruangan Khazanah Batik Nusantara. Ruangan ini berisi sejarah batik sebelum menjadi batik yang kita kenal. Dijelaskan bahwa dahulu batik dianggap sebagai kain sakral, sehingga banyak digunakan di upacara adat maupun ritual-ritual tertentu. Seperti batik Maan Toraja, motifnya terinspirasi dari alam. Maan merupakan batik tertua di dunia dan dipercaya dapat menolak bala. Lalu terdapat juga batik Carita dari Toraja yang konon sebagai penghubung antara manusia dengan Tuhan, dan batik Sembut yang lebih sering digunakan dalam upacara adat. Di sini juga terdapat koleksi-koleksi batik Nusantara, yaitu batik Keraton Yogyakarta, batik Keraton Surakarta, batik Keraton Cirebon, batik Salem, dan batik Pekalongan. Selain batik Nusantara, tersedia juga koleksi batik hasil pengaruh dari luar negeri, yaitu batik pengaruh Cina, batik Jepang, dan batik Belanda. Dengan melangkah maju sedikit, Anda akan mendapatkan layar proyektor interaktif yang saat ditekan akan muncul nama-nama batik di seluruh Indonesia. Sekarang kita sudah berada di ruangan teknik pembuatan batik. Ruangan ini berisikan proses awal kain putih polos sampai menjadi batik. Terdapat dua teknik pembuatan batik, yaitu tulis dan cap. Batik tulis dilakukan menggunakan alat bernama canting tulis. Canting tulis digunakan untuk menorehkan lilin malam yang dipanaskan di kompor kecil pada kain mori hingga membentuk pola tertentu.
Lalu batik cap dilakukan menggunakan canting cap yang merupakan alat yang dibuat dari lempengan plat tembaga dengan berbagai bentuk ukuran. Bentuknya seperti stempel dengan tapak pinggiran plat sesuai dengan motif batik yang diinginkan. Pada awalnya canting cap hanya digunakan untuk pola-pola atau motif pinggiran. Namun, kini canting cap juga digunakan untuk mencetak pola pada seluruh permukaan kain. Hal ini dilakukan karena dianggap lebih mempersingkat waktu pengerjaan batik. Selain teknik pembuatan, terdapat juga berbagai macam lilin malam yang digunakan dalam proses pembuatan batik, mulai dari lilin lebah hingga malam tembokan. Selanjutnya di sini ada informasi mengenai proses pewarnaan batik dari pewarna alami seperti dari buah-buahan dan tumbuhan. Contohnya ada di sini. Di sini juga terdapat mini games tentang tebak-tebakan istilah dalam batik, mulai dari nama lilin malam, teknik batik, dan lain-lain. Kemudian memory games dan burung kertas interaktif. Di Museum Batik terdapat berbagai macam workshop yang bisa Anda ikuti. Terdapat 3 macam jenis workshop, yaitu workshop menggambar isen-isen dimulai dari pukul 9 pagi sampai 2 sore dan gratis. Lalu ada workshop mencanting dimulai dari pukul 9 sampai 2 sore dan berbayar dengan harga Rp25.000 untuk warga lokal dan Rp35.000 untuk warga negara asing. Dan terakhir ada workshop batik pewarna alam lokal dimulai dari pukul 9 pagi sampai 2 sore dan berbayar dengan harga Rp55.000 untuk warga lokal dan Rp75.000 untuk warga negara asing. Kegiatan workshop dilakukan setelah tur ruang pamer dengan durasi 25-30 menit. Hasil batiknya bisa Anda bawa pulang. Untuk mengikuti workshop ini, pertama, Anda harus menghubungi admin Museum Batik Indonesia pada nomor di samping. Dan terakhir, informasikan bahwa kamu ingin mengikuti workshop dengan cara mengisi data kunjungan. Selanjutnya kita ada di penggunaan batik secara tradisional. Di penggunaan batik secara tradisional ada kain panjang, sarung, dodot, kemben, ikat. Selanjutnya kita ada di perkembangan batik di Indonesia. Awalnya, motif batik dibuat dengan cara manual, dengan cara dilukis atau menggambar menggunakan alat canting, cap, dan lilin panas sebagai perintang warna tersebut. Batik juga mengalami perkembangan pada motifnya. Motif batik berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi dan bagaimana terciptanya gagasan baru. Di sini ada koleksi batik erupsi Merapi. Batik erupsi Merapi merupakan elemen dekoratif yang mengabadikan letusan Gunung Merapi pada tahun 2010. Nah, terakhir kita berada di area Galeri Kemasyhuran. Area ini berisikan tentang informasi pelopor-pelopor perkembangan batik di Indonesia. Contohnya Susilo Bambang Yudhoyono yang mengukuhkan batik sebagai warisan budaya melalui penetapan Hari Batik Nasional pada 2 Oktober 2009 setelah UNESCO mengakui batik secara resmi. Di ruangan terakhir ini kita disuguhkan busana kampuhan atau dodotan yang merupakan jenis kain berukuran besar yang digunakan sebagai bagian dari busana formal dalam keraton-keraton Jawa, digunakan dalam upacara resmi kerajaan dan sebagai busana pengantin pernikahan adat Jawa. Nah, setelah kita menjelajahi seluruh museum batik ini, kita dapat memberikan ulasan pengalaman kita di formulir ini dengan cara scan barcode di sini.